Jangan lama, cari laki-laki yang mapan, kayo, biasanya hati nurut. Terima kasih Uni. Iyo, sampai jumpa besok ya. Nur, kapan nyusul? Nanti keburu jadi perawan tua. Hati-hati ya. Nur, kamu masih sama Samsul. Buruan nikah. Hati-hati ya, sampai bisa. Sampai bisa ya, hati-hati di jalan. Nur, umur udah tambah, capek lah cari jodoh. Iya teh. Hati-hati ya teh. Iya. Kau masih nulis itu, Nur? Percuma gak sih kau tulis cita-citamu di buku itu? Nanti kan kalau menikah berhenti juga sama seperti aku. Alina, lembaran buku cita-cita aku itu gak akan habis cuma karena nikah. Emang hidup kamu berhenti di situ aja? Ya enggak sih. Tapi Nur, takdir wanita itu akan jadi seorang istri, jadi ibu. Sekarang coba aku tanya, kau pilih cita-cita atau menikah? Kayak yang mana? Alina, ini itu bukan tentang nikahnya, tapi menurut aku ya, cita-cita itu hanya bisa kandas waktu kita berhenti bernafas. Setuju, tapi ya Nur, memang dari dulu pemikiranmu itu selalu paling berbeda dari keluarga kita. Wanita seharusnya juga bebas memilih pilihan apapun yang mereka mau dan cerita apapun yang ingin mereka tulis. Setuju? Setuju. Mas aku udah ngangkat sama lagi kalau kau nggak disuruh ya nggak bisa dijaga. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa, tercipta mulia, penuh kekuatan di dalam kesucian mereka. Tetapi nyatanya kau lihat saja nasib wanita karena mereka tak bisa wanita berbuat apa tanpa mereka menghalangi langkah. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini dan tak ada campuran tangan mereka yang tak pernah berhenti. Karena begitulah seharusnya wanita. Nur, iya teh. Selendang yang nyetek semua pakai udah tak dina. Tadi Nur pakai, cuma agak pendek teh. Iko loh teh, jatuh di kursi. Si Nurko ndak dia pakai selendang dulu. Indah nih yo. Onde mandi teh, si Nurko sebanyak kare kapalo. Dan kare-kare kapalonyo dipakai selendangnya. Jadi latih-latih yo. Tolong lete karena hari itu hari yang besar untuk Alina. Besar untuk Alina atau untuk ente? Untuk tujuan Nur. Pokoknya hari itu tolong badan dengan rancak karena ente akan mempertemukan kamu dengan seorang yang mapan dan tinggi martabatnya. Ente sudah berapa kali Nur mohon? Apa yang kamu tahu? Wanita
dan martabatnya. Hari terakhirnya menghujam, yakin dia tak mau batalkan. Istrinya sekarang berwenang, tak bisa lagi dia sembarangan. Hari oi menjemur bentah di jemua di atas batu. Orang tua janganlah nur bentah, ada aku tua kebaikan nur. Bila aku buktikan aku bahagia hidupku. Tuh, lihat deh, kelihatan bahagia banget ya. Kenapa emang kamu juga mau ya? Mau apa? Itu tuh, Nikah? Enggak ya, aku kan masih banyak cita-cita lain. nanti bukannya biasanya nih cita-cita wanita dengan cita-cita nikah. Terus, maksud kamu, cita-cita aku sama kayak cita-cita wanita biasa? Emang enggak ya? Kamu kali yang punya cita-cita berdiri di situ. Nur, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku ceritakan. Aku asik berdona aja nih. Tadinya sih, sekarang ada kita. Nur, Siko dulu. Perkenalkan, Iko, ponakan Lambo, Siti Nurbaya, anak dari Baginda Sulaiman yang punya surat kabar cakrawala. Onde-mande, sabana rancak, sabana kame. Kecantikan seperti ini bisa membuat pria mana saja terbius. Itu Bung Meringgi. Bung Meringgi? Siapa dia? Masa gak tahu Bung Meringgi? Perantauan asal Padang yang namanya Meringgi. Kamu gak tahu, San? Sekarang dia pengusaha tergigit sepulau Jawa. Nurbaya ini juga pintar dan gemar sekali membaca. Dipastikan dia akan menjadi gadis yang sangat cerdas. Tujuan Nurbaya itu untuk jadi jurnalis, bukan jadi istri orang, oke? Setinggi apapun ilmu wanita, pada akhirnya akan mengikuti kodratnya membahagiakan suami. Hah? Betul, Bung, betul. Kodrat wanita tidak serendah pikiranmu, Bung. Para hadirin dan hadirat serta sanak sekalian, marilah kita saksikan penampilan istimewa tari piring.
SMA, satu SMA nonton nih. Maaf banget soal itu tadi. Ya, kamu tahu sendiri kan, dia selalu pengen jodohin aku. Padahal kan, dia udah tahu aku sama kamu. Mungkin karena aku bukan orang Minang ya. Hah? Apa sih kamu? Enggak, Tete tuh emang suka sok sama penduduk orang aja. Padahal kan, hidup aku pilihan aku. Kamu pernah kepikiran nggak kalau misalnya hidup tanpa memilih akan lebih gampang? Tinggal ikutin nasib aja. Kalau hidup itu gak milih, ya namanya bukan hidup dong, Sam. Oke, kalau kayak gitu, kamu sanggup menanggung semua akibat dari pilihan kamu? Ya sanggup dong, masa enggak? Nur, coba tangan kamu. Kalau misalnya bukan kita yang harus memilih, kita tinggal bilang aja takdir. Itu gak masuk akal, Sam Subari. Nur, kamu ingat impian aku nggak? Yang mana? Ah, aku ingat impian kamu. Apa ya? Kamu pengen jadi pengacara yang adil, benar? Benar Nur, sebenarnya impianku sudah terjawab. Aku dapat beasiswa studi lanjut Beasiswa? Serius itu? di Belanda. Berat untukku pergi, hatiku terbagi, ingin di sini. Semua bisa terjadi saat meninggalkan engkau sendiri. Gak nyampe dong. Bila Gak kau dapat. harus pergi mengejar mimpi, aku mengerti. Jangan bersedih hati, kau akan kembali, kau tak sendiri. Haruskah kamu pergi ke sana demi mengejar cita-cita? Kita kan baik-baik saja, akan ada waktu kita untuk bersama. Karena kita berdua harus hadapi semua pilihan kita. Kau pilih mimpimu, ku mimpiku sementara waktu. Tak perlu engkau biru, hati tinggal aku. Jodoh pasti bertemu, kita berdua akan bersama. Karena kita berdua harus hadapi semua pilihan kita. Kau pilih mimpimu, ku mimpiku sementara waktu. Sang sudah berbayar, telah memilih pilihan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, kok pulang duluan sih? Ayah kan mau ngasih kesempatan. Biasa sultan kalau sultan. Apaan sih ayah? Ayah, udah minum obat belum? Sudah. Kok masih pucat gini? Nur, ayahmu itu kuat. Mau pancong? Nur gak kuat. Lihat, bener ya? Udah minum obat ya? Sudah. Oke. Masih tentang prostitusi. Bukannya sudah berkali-kali ayah ulas itu? Nur, ini surat cinta. Surat cinta ini akan terus ayah tulis sampai semua orang tahu caranya prostitusi. Ingat, samik tak pijak tidak mati. Alun tak lama patah tidur. Dalam lemah lembutnya, perempuan Minang itu juga bisa kuat dan bisa menghancurkan hasil batu karang sekalipun. Perempuan Minang juga harus tahu. Kopi ayahnya sudah habis. Wah, kopi mulu. Lebih baik ambilkan air putih saja ya, buat minum obat. Kopi, Nur. Air putih ayah. Kopi tanpa. Air putih. Normal. Ada ya perempuan kayak gitu? Kalau gitu mah langsung sikat aja bos.
Sikat apa? Mending lu yang sikat tuh gigi. Ih, si Iis nggak tahu kalau mau dapat AWWT harus pakai aji-aji atuh. Saya teh kenal bos, dukun hebat dari Klaten. Apa sih lu? Kemampuannya teh udah teruji klinis tahu. Saya teh pernah coba. Alah, ada hebat. Kenapa masih sekarang? Guys, Nah, Itu karena saya salah tulis nama. Harusnya saya tulisnya Dewi. Salah tulis nama jadi Dewo. Dewo teman Edan. si Dewo. Pantesan dikejar-kejar. Tuh kan berdesis. Nurbaya, hidupku tak akan tenang sebelum mendapatkannya. Bung Ringgi. Anton, kenapa mukanya kusut begitu? Bung, kabar buruk Bung. Apa? Klub diprotes warga Bung. Diprotes? Diprotes bagaimana? Klub ini yang selalu memanaskan rakyat Bung untuk menolak klub kita. Ini Sulaiman kan? Betul Bung, sudah sering dia bikin kritik soal prostitusi dan klub malam. Duduk. Sulaiman. Sulaiman dan Nurbaya, mungkin saja ku bisa menyiapkan rencana untuk mereka berdua. Sulaiman dijatuhkan, Nur tak ada harapan. Namun datang pahlawan, meringgilah namanya. Berani dia sikat, berani dia langit. Tidak tahu siapa pemilik tamak edan. Sadarkah dirinya kekuatan yang punya bisa bungkam semua yang mencoba melawan. Harta tanpa wanita, susah payah ku kumpulkan, kerja keras kedua kawan. Siapapun yang melangkah seperti si Sulaiman kan terima akibatnya. Setelah Sulaiman bekerja di sasaran, agar didapatkan dan kepunyaan satu lagi wanita yang jadi kebanggaan. Puaslah keinginan karena aku punya. Segalanya agar bisa bahagia, semua ada harganya. Pada hati harus buta, ku halalkan segala cara agar ku punya semua harta tahta. Nurbaya. Klub terpanas yang ada Jakarta mempersembahkan monster cinta pria dan wanita. Lakas Bora alias sama sendiri. Lelahkah dirimu hadapi hari-harimu? Benarkah terada hidup yang tidak tentu? Bosan dan suka mengganggu, istri merangkap melulu. Tak puaskan nafsu menggebu-gebu. Aku mengerti, kami mengerti. Oleh sebab kuat aku katakan,
minta tepuk tangannya. Kalau semua pasti sudah membaca surat kabar pagi ini, Taman Eden dan Konstitusi terselubung buatku Taman Eden adalah pusat hiburan, pusat senang-senang dan pusat hawa-hawa, spesial penampilan penyanyi yang tidak asing lagi. Waktu hampir habis, Bu. Bagaimana bungkam si Sulaiman dan surat kabarnya, Bu? Tenanglah sedikit, semua sudah kupikirkan. Tunggulah sejenak, akan ku berikan adilan. Yang ada di Eden dari semua kalangan, semua berdapat mencari kepuasan. Ternyata sama saja. Bisa kau tuntut Sulaiman, bisa kau pengen sekarang kamu keluar, bisa kau kerja sama, bisa kau sini hanyalah kita Edan. Kena ini. Kok ya weh? Kok kecil ya Pak? Kali. Itu yang sampai ini. 3 bulan telah berlalu. Sulaiman dipenjara atas tuntutan Taman Eden. Datuk Meringgi pun menawarkan bantuan untuk membebaskan Sulaiman. Namun dengan syarat, Nurbaya harus menjadi istrinya. Demi ayahanda tercinta, Nurbaya pun terpaksa menerima syarat yang diberikan oleh Datuk Meringgi untuk menikah dengannya. Enggak nampak orang itu. Paling suka dari dulu matanya Nur itu indah banget, cantik. Apalagi malah begini cantiknya, pakai surjang lagi. Terus Nurbaya mau nikah sama Tuan Meringgi. Emasnya juga banyak, beruntung sekali Nurbaya. Mau silakan dek. Silakan. Mulia dek.
itu istirahat. Besok hari gadangnya Nur. Yo, Alimah, bantu Etek beres-beres yo. Iya, Etek. Nur, makanlah dulu. Kau itu belum makan dari pagi, Nur. Besok itu kan hari pentingmu. Jangan sampai sakit. Kau mau ambilkan apa? Kau mau keripik? Atau kau mau masakan? Atau kau mau... Lim, aku mohon, boleh nggak kamu tinggalkan aku sejenak? Iya, Nur. Lim, maafkan aku, Lim. Aku nggak bermaksud kasar kepada kamu. Nur kenapa, Nur? Aku hanya malu padamu, Lim. Selama ini, aku selalu membual soal mengatur nasib aku sendiri, memilih impian-impian aku sendiri. Tapi kamu lihat sekarang kenyataannya. Apa ini semua, Lim? Siapa aku sekarang? Nur, kau itu tetap Nurbaya yang aku kenal. Nurbaya yang kau kenal, ia akan berakhir setelah malam ini. Nur, Bila kau lihat semesta, bila kau baca sejarah, tahukah engkau Nurbaya, setiap akhir adalah awal mula dari sebuah kisah. Mungkin takdirmu begitu, namun satu yang kau perlu tahu, belum berakhir, belum sampai kau di halaman terakhir, belum berakhir, ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir, yang bilang akan berganti, pergi satu tumbuh seribu, yang pergi akan kembali.
Selamat pagi Tuan, Nyonya. Ini minumannya. Ya, makasih ya. Tuan, silahkan. Punten Tuan, para ajudan teh telah tiba di sini untuk laporan. Suruh masuk dan panggil Nurbaya untuk sarapan bersama. Baik Tuan. Pagi Tuan, Nyonya. Kalian dengar, saya masih sangat capek karena acara tadi malam. Jadi, laporan pekerjaan kalian dengan cepat. Apa Tuan, malam bersama saya, laporan selesai. Emang cuma segitu laporannya. Ya maaf Tuan, saya cuma menjalankan tugas yang katanya tadi disuruh cepat, bukan lengkap. Isi otak kamu tuh yang gak lengkap. Maksudkan itu cepat dan lengkap semua. Sinyalnya banyak maunya, kayak mak saya. Apa? Sinyalnya banyak maunya, kayak mak saya. Maksud saya mau laporan soal laporan itu Tuan, yang di... Kali Jero. Ya itu, mulutnya sepi sekali Tuan. Kok bisa sepi? Karena gak rame. Cari tahu dong kenapa bisa sepi. Mungkin karena masih PBB Tuan Nyonya. PBB apa Is? Pembatasan syahwat bapak-bapak. Itu siapa yang bikin PSBB kayak gitu? Gak tahu bos. Cari tahu. Iya gak benar itu, cari tahu. Kenapa jadi aku? Ngapain kamu duduk di sini? Kamu cari tahu. Ya iya. Semakin banyak orang yang protes dan tugas kalian tumpas semua itu. Bisa? Siap Tuan. Nur, Hehehe. Maaf Tuan. Is, ketiga pisan Is. gimana tidurnya semalam? Baik, Bu. Bung Nurbaya. Nur kan sekarang udah jadi istriku. Mulai sekarang panggil aku Uda. Teh ini langsung kudatangkan dari Maroko, khusus untuk istriku tercinta. Saya tidak lapar. Cicipi, Saya bisa ambil sendiri. berhenti membantahku dan ikuti perintahku. Dengar, udah tercinta. Kau mungkin suamiku, tapi kau tidak bisa mengaturku semaumu. Begitu. Di rumah ini hukum Uda yang main. Camkan itu. Laki-laki gak tahu diri kau. Sedih, sok sedih. Hari pertama emang gitu. Maksud Anda? Aku Isabella, istri Tuan. Kamu ini tipe-tipe perempuan yang butuh banyak tips dari kakak seperjuangan ini. Nurbaya, selamat datang di Maringi Mansion. Dia memang suami terburuk top nomor 1 sejagat raya. Tapi kata orang, hidup sebagai Nyonya Maringi adalah yang terbaik. Semua sudah ku punya, apapun juga ku bisa. Terbang setiap hari ke Berlin dan Paris,
merinding. Hidup begini dunia meringkih, bahagia itu hilang dari hati. Jadi setiap hari aku ingin lebih. Seru banget kan? Geser. Coba cerita sama aku. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Meringgi membayar uang untuk kebebasan ayahku yang ditutup sebuah klub malam. Klasik Nur. Banyak perempuan terjebak di situ. Terjebak? Iya, Taman Eden kan? Banyak banget pelayan ditawari kerja yang lain. Berjuta-juta cara Nur dia pakai untuk yang enak-enak. Tunggu, maksud kakak, Meringgi ada hubungannya dengan Taman Eden? Ya iya, Taman Eden itu punya Meringgi. Dari luarnya aja kelihatan milik kantor anak didiknya. Enggak. Ini gak mungkin kebetulan. Aku harus cari tahu. Nur, perempuan yang nasibnya sama seperti kamu itu banyak. Sebentar, kalau aku nggak salah hitung ya, Deborah, Lingling, Sundari, Ratih, kamu yang ke-10. Selamat ya. Kak, tapi aku gak bakal jadi perempuan yang ke-10 yang diam aja dengan aksep. Terus, kamu mau gimana? Aku bakal cari tahu. Bung, kenapa? Apa mukanya begitu? Taman Eden, Bung. Apa lagi? Masih banyak protes yang bikin kita sepi, Bung. Anton, gak usah pusing lah. Kontes Ratu Edan setiap tahun di sini bikin kita kebanjiran pengunjung. Iya, Bung. Tapi aku takut kalau rakyat banyak yang menolak kontes itu, Bung. Akulah Meringgi. Gigih adalah nama belakangku. Kau ingat Sulaiman? Bagaimana aku cincang habis dia dan surat kabarnya. Bung, jurnalis bisa kau bungkam, Bung. Hakim pun bisa kau suap. Tapi bagaimana kau bisa membungkam masyarakat? Dengan uang dan wanita. Hai. Bekas apa tadi deh tuh? Setelah 4 tahun lamanya menuntut ilmu di Belanda, akhirnya Samsul Bahri kembali ke tanah air. Jakarta, apa yang kan menyambutku di sana setelah sekian lama? Apakah sesuatu yang baru atau sejarah yang tak ingin ku buka? Apa yang akan terjadi biar terjadilah. Sudah siapa aku hadapi semua. Yakinlah aku akan segera cetak sejarah. Hilang sumpahku untuk selamanya. Sampailah Samsul telah sampai di negeri tercinta. Lama sudah cukup lama kita tidak ketemu. Adakah pacar baru kawan di Belanda sungguh menawan. Bolehlah beberapa kau perkenalkan. Aku nggak ada waktu untuk cinta-cinta. Masa? Atau belum siap melepas masa lalu? Nurbaya. Besok akan ada pengajian untuk peringatan setahun meninggalnya ayah Nurbaya.
Kau pasti datang kan, Sam? Aku akan hadir. Siapkah aku membuka cerita lama yang sudah kukubur mati di dalam tanah? Sedih banget gue. Nurbaya, apa gerangan yang dapat ku kata setelah sekian lama? Dapatkah ku berlalu tanpa bertutur kata pada Nurbaya? Nangis terus nangis. Maaf aku berdatang. Gak apa-apa. Aku ambil minum dulu deh. Tunggu Sam, bisa bicara bentar gak? Nur, aku di sini nggak ada niatan untuk apa. Aku hanya menghormati ayahmu. Iya, aku tahu. Tapi ada hal penting yang perlu aku sampaikan. Aku butuh bantuanmu untuk menuntut Meringgi di pengadilan. Aku mempunyai banyak bukti. Dia menyuap hakim atas kasus ayahku. Kasus Cakrawala dan Taman Eden. Dan banyak kasus lain. Terus kamu kenapa nunggu selama ini untuk menuntut dia? Aku nggak punya pengacara, Sam. Cuma kamu pengacara yang aku percaya. Ingat, semua orang bisa dia bungkam. Panggilan kepada Nyonya Maringgi ke-10. Tuan Maringgi telah tiba. Sekali lagi, telah tiba. Kau akan menolongku kan? Kau, ada urusan apa? Saya di sini hanya untuk menghormati ayah dan Nurbaya. Jangan jadikan orang mati sebagai alasan. Dan tidak seharusnya kau berduaan dengan istri orang. Punya anak kau. Maksud kau apa? Kau mengira dia dari manusia sendiri. Besok, ini terakhir kali aku melihat kau dengan istri. Semoga kau masih punya rasanya. Ya, Kita lihat saja siapa yang punya rasa malu. duduk. Sekali lagi, jawab pertanyaanku. Apa urusan denganku? Sudah aku bilang, gak ada urusan apa-apa. Firasatku berkata ada apa-apa. Yang sudah tugasku sebagai suami yang baik adalah menjaga istri. Nyonya Meringgi butuh waktu sendiri untuk berpikir jernih. Dan tugas kalian adalah menjaga dia agar tetap di rumah. Paham? Siap, Tuhan. Kau nggak bisa menahanku seperti ini. Ini namanya teh bukan menahan, ini teh perhatian, sayang. Di, ayah dah kerja 10 tahun sama Tuan Maringgi, kagak pernah ayah disayang kayak gitu. Iis mau disayang, mau disayang, sayangnya nggak mungkin. Sudahlah takdir jadi bawahan. Kagak dianggap, apalagi disayang. Padahal lama kita ikut bos, sering dimarahin, selalu disalahin. Tapi tanpa kita, si bos gak bisa apa-apa. Siapa yang selalu jaga kita enak, siapa yang bersih-bersih sampai hilang kotor, siapa yang siap laksanakan perintah Tuhan saya. Tanpa kita bertiga kerja banting tulang, tak mungkin si Meringgi kan sekaya ini. Berhenti bekerja, Bubarlah sama Nenek. Jangan Nenek jalanin. Dia percaya.
kalian lakukan setelah perang selesai? Siapa yang selalu Panggilan kepada Nyonya Marika sebelumnya siap-siap Mario udah nyampe nya. berhubung kita membutuhkan uang buat dikirim ke kampung untuk keluarga. Walaupun sering titiknya kena-getahnya, kita tak bisa apa selain tetap setia. Jadi mau gak mau kita jaga mistaya. Kalau tak dituruti bisa habis kita. Semoga Nyonya Nurmaya mau menduduki agar kita bersama-sama happy. Nyonya Nurbaya, Nyonya Nurbaya, mengangkat diri. Dipatahkan tolong ya Pak. Ya ayo buruan. Hai Isabella dan penghuni Taman Eden, dengarkan aku. Aku mempunyai rencana agar kita semua terbebas dari Meringgi. Akhirnya ada perempuan Eden yang mau melawan Meringgi. Apa ide Eden Muna? Kita akan menuntut Meringgi di pengadilan. Dengan bukti yang kita semua punya, dia pasti habis. Nur, maksud kamu apa sih? Kita akan bersaksi, Kak. Kita semua akan bersaksi. Dan kau yang sudah tahu kasus sebesar ini, hakim mana yang bisa dia suap? Malam ini adalah puncak Eden. Hanya malam ini kesempatan kita agar publik tahu. Dapat benar, saya akan pastikan sebelum kita sukses. Nah, murid kita sudah datang. Kita pasti menang, pasti. Yang kalian bilang pasti-pasti itu, resikonya terlalu besar. Aku sudah mengenal iblis itu sejak lama. Dia bisa melakukan apapun semaunya karena dia punya kuasanya. Kalian ini gak tahu apa-apa. Ini waktunya kita menulis ulang takdir kita, Kak. Nur, takdir itu tidak bisa ditulis ulang, Nur. Gak bisa ditulis ulang. Di sini, aku tidak mau membahayakan siapapun. Perempuan-perempuan ini, Nur, sudah aku anggap adik aku sendiri. Termasuk kamu. Bertahun-tahun kita dipaksa tunduk pada takdir. Jika kita mempunyai satu hari untuk merubah itu, apakah kita juga akan tunduk? Satu hari, suara kita yang biasa dibungkam bisa terdengar. Apakah kita juga akan diam? Kita bisa goreskan kemenangan hanya kalau kita bersatu. Kamu, 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 aku, kita semua harus bersatu. Sekarang, maukah kita semua sama-sama kemenangan ini bersama? Kebenaran akan segera terungkap. Kejatuhan dari Tuan Meringgi. Bisa bila bersama, maukah apa yang ada untuk Masa depan setiap orang ditentukan dari sekarang. Tak bisa buat sejarah, tapi kau punya sekarang. Dengan telah berlalu, kita sebelum sampai yang kita punya sekarang. Dan sekarang kita bertindak bila kertas segera bergerak. Rasa dan kau lama terikat. Sekarang kumpulkanlah semangat, siap kita bertindak. Panjanglah jalan menuju keadilan. Geraklah tangan menuju keadilan.
1 jam, cu. Selamat datang. Terima kasih, terima kasih. Ladies and gentlemen, bersama saya Lakas Suara dan Ratu Isabella akan memandukan Anda di malam yang paling semarak. Klub termega sejagat Taman Eden mempersembahkan Ratu Sekarang saatnya kita berkenalan bersama 4 kontestan Ratu Eden tahun ini. Langsung saja kita sambut peserta pertama. Tunjukkan keedananmu. Saya Cinta Fata Morgana, 18 tahun, cantik, pandai bersorak dan gemar. Gadis yang hebat. Langsung saja kita sampai finalis yang kedua. Tunjukkan keedananmu. Saya Amelia Kaswari, 18 tahun, karismatik dan rajin olahraga. Langsung saja kita sambut kontestan ketiga. Tunjukkan keedananmu. Saya Mutiara Rea, 18 tahun, lincah, ceria, dan bisa membantu. Sini. Dan sekarang kita tiba di kontestan yang terakhir. Langsung saja kita ke final yang keempat. Tunjukkan keedananmu. Saya Siti Nurbaya, dan saya adalah salah satu korban seorang penjahat yang paling edan. Para hadirin sekalian, dia berada bersama kita pada malam hari ini. Kita sambut Tuan Meringgi. Istriku Siti Nurbaya. Terima kasih untuk kejutannya Nur. Sekarang kita pulang. Pertunjukan sudah berakhir. Pertunjukan kau yang sudah berakhir. Sekarang semua orang di sini akan tahu betapa banyak kejahatan yang kau beli dengan uang dan wanita. Apa salahku? Tega kamu menuduhku sekecil itu. Apa buktimu? Biar bukti yang bersuara sendiri. Dia yang memaksaku melayani seorang hakim. Dia memaksaku main sama pejabat. Dia udah enak, tergantung nggak dikawinin. Ini fitnah yang beramat keji. Siapa yang percaya dengan fitnah ini? Bung Meringgi, bisa Anda jelaskan tentang ini? Bagaimana tanggapanku tentang konversi ini? Citra Anda tercoreng. Saya bisa jelaskan. Bagaimana nama Anda, Bung Meringgi? Kita akan berjumpa kembali, udah di pengadilan. Bung Meringgi, bagaimana, Bu? Bisa Anda jelaskan, Bu? Sabar, saksi. Tega Nurbaya. Apa daya. Bungkam Nurbaya. Diam Nurbaya.
takdir yang telah digariskan takkan begini jadinya Nurbaya. Aku terpaksa tak bisa lagi kau ubah. Ku berikan semuanya, segala harta dan percaya, tapi begini balasnya. Sudah selesai semuanya. Sudah. Hayat Nurbaya selesailah. Sudah tiada rata kini tiba nasib Nurbaya terjun kabut tanpa suara. Manusia biasa berdaya, itu Nurbaya akhirnya menyerah. Sudah, sia-sia segala usaha. Udah sedih loh, Bet. Ini belum berakhir, Sam. Belum berakhir, Lim. Nurbaya pergi itu pilihan dia sendiri. Kau percaya dia memilih jalan itu? Apalagi yang harus aku percaya? Untuk berpikir sebaliknya? Untuk apa ini, Lim? Mungkin hanya kau yang bisa menjawabnya, Sam. Nurbaya tidak mungkin memilih jalan ini. Seseorang yang telah merebut pilihannya. Tak kusangka, halaman yang selama ini kugores dengan indah berubah menjadi bersama. Kehadirannya dalam hidupku
dengarku akan pernyataan diri dari masa lampau. Siapakah diriku menerima akibat dari pilihanku? Akhirnya kusadari, aku bukanlah satu-satunya penulis kisah hidupku. Ada orang lain yang ikut menulis. Entah baik maupun buruk, aku mungkin tidak bisa memilih akhir hidupku. Namun, aku bisa memilih untuk terus berjuang bersama orang yang bisa kubiarkan ikut menorehkan tinta-tinta di ceritaku. Kalau orang itu sama, takkan lagi khawatirkan akan akhir, karena yang terpenting kau dan aku akan menulis cerita kita bersama. Tuduhan tersebut tidak benar yang mulia. Ini adalah upaya mencemari nama baik. Kalian bertiga adalah korban kejahatan Maringgi yang mulia. Maaf yang mulia, saya rasa kita tidak bisa melanjutkan persidangan ini. Bahkan pihak penuntutnya tidak didampingi oleh penasihat hukumnya yang mulia. Baik. Kita akan mendapatkan hasil keputusan persidangan hari ini. Namun, kita harus mendengar tanggapan dari saudara terdakwa. Silakan saudara terdakwa. Terima kasih, yang mulia hakim. Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah fitnah. Saya tidak kenal dengan anak-anak ini, apalagi memaksa atau mengancam mereka. Silakan duduk. Apakah nama-nama ini mempunyai bukti yang kuat? Bukti kemarin itu kita kan buktinya ada di baik. Kita kan karena nama-nama ini tidak mempunyai bukti yang kuat, maka sudah bisa dipastikan. Hasil persidangan hari ini menyatakan bahwa Tuan Maringgi dinyatakan tidak bersalah. Instruksi yang mulia hakim. Saya adalah penasihat hukum untuk pihak penuntut dan saya akan membuktikan bahwa Maringgi bersalah. Yang belum terungkap dalam utama di balik kasus ini, banyak rahasia yang belum tersingkap milik ular yang tak punya hati ini. Saudara seterang dan terang, punya aku buktinya sekarang. Kali ini dia takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Maringgi, Tuan yang jebak Sulaiman, benar kau yang bikin dia di penjara. Benar kau pemilik taman Eden dan terlibat di bisnis prostitusi. Akulah dosamu Maringgi. Bohong bisanya. Mana buktinya? Yang mulia hakim, saya punya buktinya. Saksi kunci di balik kejahatan Maringgi, Isabella. Saksi baru ini tidak ada di agenda persidangan yang mulia. Keberatan ditolak. Silakan saudari saksi. Semua yang Samsu bilang benarlah keadaannya. Yang mulia akulah istrinya. Aku jujur bicara apa adanya. Dulu memang ku tahu bobroknya, dan aku mau bersaksi lagi. Tuan Maringgi berharap banyak istri untuk bisnis prostitusi. Jadi makan dan mucikarinya, hidup pelanggannya. Kalian di sini rasanya hati sudah ditaati Tuan Maringgi. Siapa berani segera disaksi. Cukup, yang mulia saksi ini tidak ada di agenda persidangan. Tenang. Saya memang tidak bernurani, tapi dengan kesaksian saya Anton, kaki tangan dari semua kejahatannya. Penipu, sialan kau, dan semua yang dikatakan saksi adalah benar adanya. Tutup mulut saya punya semua bukti yang mulia. Saya akan buktikan siapa yang menipu. Barat kau. Tenang.
Berbayar. Kita bisa sudah saksi telah bicara, tak bisa lagi bohong di hati, bisa buka suara hati, segala bukti telah diungkapkan, apalagi yang lalu dikatakan. Hati-hatimu tak tertawa, karena dirimu hanya bisa bohong. Sekarang sebenarnya kalau dia di sini sekarang, kali ini dia takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuhan merinding, hai Tuhan merinding, hai Tuhan merinding. Inikah akhir cerita penghakiman terakhir? Inikah azab yang kuasa untuk aku hambanya? Sudah terlihat bagiku halamanku yang terakhir. Telah aku baca semua apa yang akan terjadi. Ku dapatkan sebisanya harta tahta wanita. Mereka buatku bahagia, mereka buatku sempurna. Meringgi di penjara atas pembunuhan berencana, mungkin seumur hidup dan denda tak terkira. Taman Eden dihancurkan, kerja keras kedua tangan, sahabat dan juga saudara pergilah sudah meninggalkan. Salahkah ku cari bahagia selama aku di dunia? Tak bolehkah aku berjuang untuk semua yang ku cinta? Mungkin aku bisa terus berlari dari sebuah kisah pilu yang kau anggap sudah berakhir. Tapi ini adalah akhir yang semu, membutakanku pada sebuah kenyataan bahwa hidup adalah kesempatan. Awal dan akhir kehidupan bukanlah aku penentunya. Namun di antara awal dan akhir adalah masaku. Takkan pernah aku berhenti menulis kisah pada saat tiba akhirku. Nampak
Apa yang sudah terjadi tak bisa engkau ulangi. Namun satu hal yang pasti, apapun yang merintangi, kau harus menulis kembali. Dari jendela kelas kaca benar-benar yang indah. Kekalahan dan musim semi yang akan berlalu. Saat ku pandang ruang kelas, semua teman sekelasku memakai seragam namun tampak dewasa. Semuanya akan pergi menuju masa depannya masing-masing. Di dunia itu terlihat membentang sayap mimpi. Saat aku merasa kurang bermekaran, di suatu lonceng harapan
Thank